bisa lihat semuanya, untuk gigi P atas dia pasti bentuknya seperti prisma. Kalau kalian lihat bentuk P itu seperti ini, itu sudah pasti gigi P atas ya. Pasti begini nanti dia. Antara dia agak mencong ke kiri atau mencong ke kanan gitu ya. Nah sekarang saya kasih lihat nih. Nanti pada saat ujian kita akan memberikan gigi yang jelas seperti ini. Kalau ini jelas kan, bagian palatalnya ini miring nggak? Miring ya. Nah kalau miring sudah tidak perlu mikir lagi, ini pasti sudah gigi P1 atas ya. Tinggal dicari miringnya kemana? Miringnya ke kanan, karena dia miringnya ini pasti selalu ke arah mesial. Jadi kalau misalnya miringnya ke kanan, berarti gigi kanan. Oke, gampang ya. Sekarang kita coba lagi. Sekarang kalian lihat sekilas, miring atau tidak? Miring, miringnya ke kanan. Berarti P1 atas kanan. Kalau misalnya nanti kalian lihat yang sumbunya benar-benar tegak lurus dan itu tidak miring kemana-mana dan dia agak bulat, ini kan masih agak lancip ya. Tahu kata lancip ya? Nah, kalau misalnya dia membulat agak seperti ini, enggak seperti ini juga sih. Ini terlalu bulat. Oh iya, maaf. Nah, kayak gini agak membulat, berarti dia adalah gigi P2 ya. Nah, kalau P2 kalian cari apanya nih? Untuk cari tahu mesial atau distalnya. Kan dia nggak miring toh, ya kan? Kalau yang ini kan miring. Kalau yang ini nggak miring, cara tahunya gimana dia? Apa? Gimana cari tahunya? Iya bro. Cari ini di bagian proksimal, di bagian sini, ya. Bagian proksimal, nih kelihatan nggak? Ini ada coretan nih, ada kan? Nah biasanya saya dan dokter Tanza ini sudah coret nih. Kalau ada coretan seperti ini, berarti ini adalah bagian mesial, karena dia adalah mesio developmental groove, ya. Jadi sudah saya kasih tanda nih, udah dikasih tanda pakai pulpen. Kalau misalnya ada coretan seperti ini, berarti groove-nya ada di sini. Kalau groove-nya ada di sini, berarti gigi kanan apa kiri? Nah, gampang ya. Ini udah banyak punya loh. Kalau masih di bawah 50, tak citak gigi. Lagi direkam ya. Tak citaknya di sensor ya. Gigi P atas, oke? Aman? Aman ya. Nah sekarang kita P bawah nih, P bawah. Nah, P bawah itu kita cuma kasih dua jenis, P1 sama P2 ya. Memang dua jenis ya, maksudnya P2 kan ada dua variasi nih. Nah kita kasihnya yang cuma satu variasi ya. Nah P1 dia tuh variasinya seperti ini nih. Nah ya gini lah ya. Kemudian yang P2 biasanya dia agak kotak, kelihatan ya. Kemudian ada seperti ini. Oke? Beda kan? Yang satu agak miring. Ini kan sudutnya lebih kecil daripada ini, bidangnya lebih kecil daripada ini. Tahu nggak kenapa bisa seperti ini? Enggak. Oke, saya kasih tahu. Nah, karena di sini adalah gigi C. Titik kontaknya kan gigi C seperti ini kan? Nah, kalau ini gigi P2 tuh. Oh, ngerti? Udah kebayang kan? Tadi peraturan yang saya bilang, kalau misalnya gigi posterior rahang bawah yaitu P1 dan P2, kalian lihatnya bagian mesial. Kalau mesial kanan berarti dia gigi kiri. Kan posterior bawah. Ingat posterior bawah itu kebalikan, ya.
Maka dari itu kalian lihat, ini kan mesial. Mesialnya di kanan, berarti dia gigi kiri. Oke? Gampang nggak? Tadi saya kasih contohnya mana? Nah, ini. Nah, ini. Nih, kelihatan nggak? Bidangnya lebih besar mana? Sini apa sini? Kanan atau kiri? Hah? Bentar, Pak. Mereka juga tahu bidang lebih besar yang mana? Bidang lebih luas yang mana? Kanan apa kiri? Bidang lebih, tadi makanya yang bilang kanan saya nggak tahu. Bidang lebih luas yang mana? Kiri ya. Nih, luas kan? Dibandingkan cuma sini suprit. Oke? Jadi ini mesial, ini distal. Kalau mesialnya ada di kanan, berarti gigi kiri. Atau kalau lebih gampang, kalian hafalin bidang yang lebih luas aja, ya. Bidang lebih luas ada di kiri, berarti gigi kiri. Nah, aman. Ini jelas nih. Nih. Kalau ini hampir sama dengan ini. Coba kalian lihat. Kalau kalian lihat ini ada kotak seperti ini, berarti itu udah pasti P2 bawah. Ya, ya kan? Makin dekat, makan mie atau bentar lagi. Kan bidangnya sama besar kan? Ya, sama besar kan? Kalau yang tadi kan beda tuh. Oh, beda kan? Yang satu lebih sempit, yang satu lebih luas. Kalau ini kan sama besar nih, sama kayak kotaknya. Nah, kalau ini kalian lihat, ini kan bagian cembungnya di sini, berarti ini bukal, ini lingual ya. Kalian lihat mana yang kaps yang kecil? Ada di kanan atau di kiri? Apa perlu saya gambarin juga nanti? Ya? Ini kayak gini dia tuh. Nah, kelihatan nggak? Kalau kayak gini berarti kaps yang kecil ada di mana? Kanan ya. Kalau di kanan berarti ini yang kaps yang kecil itu ada di mana nih? Distal apa mesial? Distal ya. Kalian cari mesial atau cari distal untuk posterior bawah? Hah? Distal. Tadi kan saya bilang, ya kan, kalau posterior bawah, kalau mesialnya kanan, berarti gigi kiri. Daripada pusing, berarti kalian cari yang distal. Oke, kalau distalnya di kanan, berarti gigi kanan. Ya, ini distalnya di mana? Kanan apa kiri? Kanan, berarti gigi kanan. Udah, P aman ya? Sekarang kita ke gigi M nih. Oke, saya gambarin dulu ya. Kalau gigi M, nah ini juga saya kasih dulu, enak nih kalian. Sama. Oke, ada dua bentuk. Yang satu sama sejajar gitu ya, bagian bukal dan palatannya sejajar. Yang satu lagi bagian bukalnya lebih apa nih namanya? Lebih miring, ya kan? Dibandingkan sama yang ini. Berarti nggak sejajar dia kan? Karena lebih miring. Oke. Kalau yang lebih miring ini M berapa? 2 ya. Kalau yang sama berarti M 1. Maka semuanya sepakat. Nah, sekarang kita lihat bentuk. Bentuk pasti seperti ini nih. Ya, oke. Ada berapa kaps di sini? 4. Sebetulnya ada 4 ya. Kaps paling kecil ini ya.
Sepakat semuanya? Paling kecil. Ini berarti adalah disto buka, disto palatal, sorry. Disto palatal. Kalau ini berarti mesio palatal. Karena ini adalah posterior rahang atas, berarti kalian cari mesial atau cari distal? Mesial. Kalau mesialnya di kanan, berarti gigi kanan. Sudah mengerti? Oke, sekarang kita contohnya. Oke, nah sekarang kalian lihat sejajar atau tidak? Sejajar. Kalau sejajar sudah pasti M1. Oke, sekarang kalian lihat mesio palatal. Mesial ada di mana? Ini kan? Ini paling besar ya. Berarti ini adalah mesio palatal. Kalau mesialnya ada di kiri, berarti gigi kiri. Berarti ini adalah gigi M1 atas kiri. Gampang kan? Gampang. Maksudnya nggak bisa. Oke, yang kedua, sejajar atau tidak? Tidak. Kalau kalian nggak bisa lihat, contohnya kalian pegangnya begini nih. Ini kan nggak gitu kelihatan nih, ya kan? Jari kalian itu di sini nih. Nah, pas di kepalanya ini pasti kelihatan. Oh, kelihatan kan? Yang satu miring, yang satu lurus. Oke, berarti sepakat ini M berapa? M2. Oke. Kaps paling besar ada di ini kan? Paling besar. Berarti dia adalah gigi M2 atas. Oke. Berita gembira, kalau M1 atas kita selalu cariin yang ada kaps scarabelli. Jadi nanti kalau dari proksimal kita ada gambar kayak gini nih. Kalau misalnya tidak, kalau pada saat diraba tidak ada, tetapi ada goretan pulpen seperti ini, berarti dia adalah kaps scarabelli. Kurang baik apa saya? Oke, berarti kalau kaps scarabelli di sini, berarti dia adalah M1 ya. Kalau kaps scarabelli-nya ada di kiri, berarti dia adalah gigi kiri, karena dia ada di mesio palatal. Udah, gigi M atas sudah ya. Nah sekarang gigi M bawah ya, saya gambar dulu. Gambarku bagus ternyata. Oke, nah sekarang kalian lihat yang M bawah ya. M bawah perbedaannya ini sangat berbeda dengan gigi M atas ya. M atas kan begini ya. Beda kan? Beda. Oke. Kalau M bawah untuk melihat M1 atau M2, kalau M2 udah pasti begini nih. Ya, berarti kapsnya ada 4. Ini kapsnya ada 5. Oke. Kadang-kadang kalian bingungnya di mana? Bingungnya ada di, nah ini. Bingungnya biasanya kalian bingung, kayak gini, antara kayak gini atau begini, betul? Betul, ya kan? Coba lihat, pasti ada garis di sini. Ini kan sudah ditambal nih, ya. Kalau ada tambalan atau ada garis di sini, ini sudah pasti bagian apa? Di bawah bagian lingual atau bukal? Bukal ya, ini namanya bukal pit. Ada titik, gak mungkin tiba-tiba ada di lingual. Di lingual itu gak pernah ada nih. Oke, itu clue pertama. Kalau misalnya dia ada titik di sini, berarti dia adalah bagian bukal. Berarti posisinya kalian pegangnya harus begini. Ya, bukal selalu kita pegangnya di atas, ya. Dan kalian lihat coba, bagian bukal biasanya lebih cembung daripada bagian lingual. Nih, kalian lihat, ya kan? Ini agak bohai, agak cembung. Oke,
Sekarang kita sudah posisikan bagian bungkal dan bagian lingual. Bagaimana kita bisa tahu ini tuh mesial atau distal? Ingat, posterior bawah. Kalian cari mesial atau cari distal? Distal. Oke, bagaimana cara cari distal? Distal itu kalau kalian meraba, dia lebih cembung dibandingkan bagian mesial lurus. Seperti gambar yang saya gambar ini. Nih. Yang lebih cembung bagian mana? Kanan apa kiri? Berarti distalnya di. Berarti ini gigi M2. Nah, kalau ini juga sama ya. Berarti ini M2 kanan. Karena ini kan ya lebih cembung bagian kanan ya. Oke. Untuk gigi M, mohon maaf kita kan banyak kasih M3 tuh buat kalian latihan. Kenapa? Karena M1, M2 itu jarang sekali ada yang bagus. Biasanya tuh kalau di pasien tuh udah rusak baru dicabut. Kalau ujian sih ada lah. Nih. Nah, kalau ini kalau secara bentuk kalian lihat nih M1 atau M2? Hah? M1. Nah, ini. Biasanya kalau M1 dia tuh gambarnya agak kebuka dia. Agak begini. Nih, begini. Ya kan? Kalau M2 dia lebih begini. Kelihatan kan? Dia agak buka ya. Berarti kalau misalnya dia bukanya seperti ini, kapsnya muatnya berapa banyak nih? Kalau di atas ada 3, di bawah ada 2. Berarti yang bukanya bagian atas di sini, ya. Jadi yang kayak kipasnya yang besar ini berarti bagian bukal, ini bagian lingual. Kemudian cari lagi. Kalau kalian nggak tahu mesial atau distal, bidang yang lebih besar kan seperti di sini nih. Daripada ini kan lebih kecil ya. Ini berarti di distal mesial. Oke, ini biasanya gambarnya itu seperti ini nih. Nah nanti pada saat ujian ini juga akan saya gambar nih. Jadi kalian bisa lihat. Nah kayak gini, oke? Berarti kapsnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bukal, ini lingual, ya. Yang ada kapsnya tambahan ada di distal atau di mesial? Distal di sini. Kalau distalnya di sini, karena ini posterior bawah, kita carinya bagian distal. Kalau distalnya ada di kiri, berarti gigi kiri. Sudah mengerti? Ya, kira-kira begitu ya untuk posterior ya. Dengerin dulu.